Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Bosku dan juga para korlas, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya di pagi hari ini. Kembali kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingannya, ilmunya kepada kita semuanya, amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Masyayikh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab At-Taubah, di hadis yang sangat panjang sekali, hadis yang kayaknya terpanjang yang pernah saya ilmui. Selainnya ada hadis terpanjang lagi, nanti itu hadis tentang haji. Tapi ini hadis Ka'ab bin Malik, ini hadis panjang banget ya, 2 lembar setengah gitu ya, hampir. Mudah-mudahan kita bisa baca semuanya. Baik, kita baca dari yang pertama. Hadis ini hadis yang ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin di bab At-Taubah. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini berarti anaknya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat mulia ya, sahabat yang sering membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan kafirin dengan syair-syairnya. Itu Ka'ab bin Malik. Selain Hasan bin Thabit, kalau yang di kajian bunda tahu Hasan bin Thabit ya, ahli syair ya. Tapi ternyata juga beliau terkena fitnah ikut menuduh Bunda Aisyah. Bedanya kalau Hasan bin Thabit itu biasanya bersyair tapi tidak di medan perang kadang. Tapi kalau Ka'ab bin Malik seringnya bersyair melawan kafirin, itu di medan perang. Itu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat Ansor yang hampir seluruhnya hidupnya diperuntukkan untuk perjuangan bersama muslimin. Itu Ka'ab bin Malik. Namun nanti ada satu peperangan yang kemudian beliau tidak ikut ya. Kita baca. Ini dari Abdullah yang menceritakan kisah ini, berarti anaknya Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'bin. Abdullah bin Malik ini di waktu tuanya Ka'ab bin Malik dia menjadi qaid, jadi penunjuk jalan bagi Ka'ab bin Malik, bagi bapaknya, mimbani hina amiyah, di antara anak-anaknya waktu beliau Ka'ab bin Malik sudah dalam keadaan buta. Di tua harinya Ka'ab bin Malik ini mengalami kebutaan. Qala, Abdullah mengatakan, sami'tu Ka'b bin Malikin, saya mendengar Ka'ab bin Malik, maksudnya bapaknya, yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Saya mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya ketika beliau tidak ikut serta Nabi Muhammad SAW dalam perang Tabuk.
Perangnya namanya Tabuk, bukan Tabuk. Orang Indonesia sering terbawa intonasi kebiasaannya yang memanjangkan awal, Tabuk gitu ya. Namanya Tabuk. Tabuk itu sebuah tempat ya. Qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Saya tidak pernah tidak ikut serta dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satupun kecuali perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Hanya saja memang saya juga pernah tidak ikut perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tapi tidak pernah dicela Nabi siapa yang tidak ikut perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduhim ala ghairi mi'ad. Karena kalau perang Badar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama muslimin ingin mencegat rombongan dagang saja, 'ira Quraisy. Tapi kemudian Allah menemukan muslimin dengan kafirin dalam peperangan yang tanpa mi'ad, tanpa dijanjikan terlebih dahulu. Maksudnya tidak pernah ada janji bahwa nanti kita perang Badar, enggak pernah. Makanya yang tidak ikut perang Badar termasuk Ka'ab bin Malik tidak dicela. Tapi perang yang memang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian ada sahabat yang tidak ikut perang tanpa uzur, nah itu yang akan mendapatkan hukuman. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah hina tawasaqna 'alal Islam. Dan saya menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Aqabah, Bai'atul Aqabah, hina tawasaqna 'alal Islam, ketika kami berbaiat untuk berpegang kepada Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Wa ma uhibbu anna li biha masyhada badrin. Dan saya tidak berharap bahwa wa ma uhibbu anna li biha masyhada badrin, dan saya berharap bahwa Bai'atul Aqabah, persaksian saya terhadap Bai'atul Aqabah, bai'at saya terhadap Bai'atul Aqabah itu menjadi gantinya Badar. Kan tadi memang beliau tidak ikut Badar. Wa in kanat Badrun adzkara fin nasi minha. Walaupun Badar itu ternyata lebih banyak disebut-sebut oleh manusia daripada Bai'atul Aqabah. Tetap yang terkenal apa, Pak? Badar ya, karena peperangan Badar. Wa kana min khabariha. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya. Dan dimulai di sini. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam aku qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dan kisahku, kata Ka'ab bin Malik, saat saya tidak ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, di saat itu sungguhnya saya dalam keadaan kuat dan lapang. Hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah, ketika saya berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti perang Tabuk. Jadi waktu perang Tabuk, Ka'ab bin Malik ini dalam keadaan fisik yang sangat kuat, kemudian harta yang melimpah. Sebelumnya dia tidak pernah sekuat itu. Dia menceritakan seperti itu ya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyampaikan tentang perang yang disampaikan secara detail ya, kecuali tilkal ghazwah, kecuali perang Tabuk itu. Di Nabi itu kalau mau berperang bersama sahabatnya, beliau kadang menyembunyikan keadaan atau kondisi tempat peperangan ya, seringnya begitu, warro ya, menyembunyikan, bahkan pokoknya yuk kita berangkat
berperang ke sebuah tempat begitu. Tapi untuk perang Tabuk Nabi SAW tidak. Faghazaha Rasulullah SAW fi harrin syadidin. Maka Nabi SAW berperang di perang tersebut di musim panas. Makanya beliau menyampaikan, jadi nanti kita itu akan berperang karena waktu itu musimnya lagi panas-panasnya, ya. Fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Dan kemudian perang tersebut menempuh safar yang sangat ba'id, jauh, wa mafaza, dan gersang. Jadi Tabuk itu tempatnya gersang. Safarnya jauh, Pak. Tabuk itu harus ditempuhnya itu sampai 30 hari, 1 bulan. Pulang pergi maksudnya, ya. Berarti setengah bulan berangkat, setengah bulan pulang. Itu pergi ke Tabuk. Dan Tabuk itu kan, perang Tabuk ini terjadi di tahun 9 Hijriah. Termasuk perang yang akhir lah ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW berserta muslimin. Tepatnya di bulan Rajab, perang melawan Romawi. Karena kalau awal-awal perang melawan Quraisy, ya kan, perang melawan Yahudi, perang melawan kaum-kaum yang tidak sekuat Romawi. Nah, maka di akhir luar biasa memang Allah ingin mengukuhkan muslimin gitu ya, dengan bisa mengalahkan Romawi. Itu perang Tabuk. Jadi Tabuk itu melawan Romawi. Dengan pasukan Romawi sekitar 40.000, muslimin lebih kurang sedikit lah, 30.000. Masih banyakan Romawi. Muslimin 30.000, Romawi 40.000, Pak. Selisihnya cuma 10.000 saja. Itu perang Tabuk. Sebenarnya kan perang ini terjadi karena Romawi sudah berniat untuk menghancurkan muslimin di Madinah setelah terjadinya Fathu Mekah. Romawi mulai gusar, ya, mulai gelisah kalau sudah bisa menaklukkan Mekah gitu ya. Nah, ini akan mengganggu nih kekuasaan kita. Akhirnya mereka pun berniat untuk menyerang Madinah. Namun info tersebut didengar oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun yang memutuskan untuk keluar lebih dahulu. Kalau nyerangnya ke Madinah membahayakan. Nah, kemudian beliau woro-woro kepada muslimin. Waktu itu sedang paceklik, panas, ya, panas. Sedang panas, maaf, bukan paceklik tapi sedang musim panas. Lanjut, wastaqbala adadan katsiran, dan juga akan menghadapi jumlah adat musuh yang sangat katsir, banyak. Fajalla lil muslimin amrahum liyata'ahhabu uhbada ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan kabar perang ini. Kita akan menempuh jarak sekian, menghadapi musuh yang sangat banyak, ya. Disampaikan itu kepada muslimin. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir wala yajma'uhum kitabun hafid yuridu bidzalika diwan. Ka'ab bin Malik melanjutkan, muslimin saat itu jumlahnya juga lumayan banyak, 30.000, ya. Tapi belum ada satu kitab hafid yang menjaga nama-nama tentara muslimin. Maksudnya diwan. Diwan itu ya kitab lah ya, yang menulis siapa saja 30 orang itu belum ada, ya. Qala Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala. Beberapa muslimin yang tidak ikut perang Tabuk, ya, tidak ikut perang Tabuk, mereka menyangka bahwa nama mereka tidak akan diketahui karena toh memang tidak diturunkan wahyu terkait nama-nama siapa yang tidak ikut perang. Jadi mereka berpikiran begitu. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabat as-thimar wadh-dhilal. Dan berperanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut waktu buah-buahan sedang berbuah, ya.
dan pepohonan juga sedang subur. Meskipun musim panas, tapi ternyata buah korma maksudnya Pak ya. Korma itu kan memang berbuahnya musim panas kan ya. Musim panas berbuah dan pohon-pohon juga lagi bagus-bagusnya. Kata Ka'ab bin Malik, wa ana ilaiha as'ar, dan saya condong terhadap buah-buahan itu. Nah, memang Ka'ab bin Malik memiliki kebun yang banyak ketika itu Pak. Agak kaya lah ya Ka'ab bin Malik. Iman dia ya, buah-buahan lagi mulai bermunculan, kemudian kebunnya rindang. Nah, maka dia menceritakan dirinya sendiri, saya lebih condong as'aru ilaiha. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyiapkan perbekalan untuk perang dan muslimin juga bersama Nabi untuk menyiapkannya. Wa tafiqtu agdulikai atajahhaza minhu ma'ahu. Saya kemudian juga bergegas untuk ikut menyiapkan perbekalan perang. Masih panjang ya. Fa'arji'u walam aghdi syai'an. Saya pulang ke rumah, tapi kok ya saya nggak menyiapkan apa-apa. Kata Ka'ab bin Malik. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalik idza aradtu. Saya berkata kepada diriku, saya sebenarnya sanggup. Tapi kok ya saya tidak melakukan apa-apa. Cuma duduk-duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasi aljid. Dan begitu berlangsung keadaanku, saya nggak ngelakuin apa-apa, sampai orang-orang itu sudah bersungguh-sungguh menyiapkan perbekalan perang mereka. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Maka di pagi harinya Rasul pun berangkat berperang ya, dan muslimin bersama beliau. Walam aghdhi min jihazi syai'an. Saya juga masih belum menyiapkan apapun. Thumma ghadawtu faraji'tu walam aghdi syai'an. Saya kemudian keluar ingin menyiapkan perbekalanku. Saya balik ke rumah juga dalam keadaan tangan kosong, nggak ngapa-ngapain. Nah, beliau menceritakan begitu. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa udrikuhum. Kemudian begitu keadaannya berlangsung, saya nggak ngapa-ngapain. Pasukan sudah berjalan ya. Kemudian tempat peperangan sudah semakin dekat. Fahamamtu an artahila faudrikuhum. Saya kemudian berniat untuk mengejar mereka. Meskipun saya belum menyiapkan apa-apa, semoga saya bisa sampai kepada mereka. Faya laitani fa'altu. Tapi kok ya saya tidak melakukannya. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Dan memang takdirku tidak begitu. Nah, masih beriman kepada takdir di sini. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan magmusan alaihi fin nifaq. Kemudian saya berniat untuk keluar rumah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berperang. Yahzununi anni la ara li uswatan. Semakin membuat saya bersedih waktu saya melihat ternyata di luar sana tidak ada yang bisa saya jadikan sebagai uswah. Kebanyakan mereka hanya orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Aw rajulan mimman adzarallahu ta'ala minadz du'afa, atau memang laki-laki yang dhaif yang mereka diberikan uzur tidak ikut berperang. Walam yadhkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Nabi tidak pernah menyebut namaku sampai beliau di Tabuk. Sampai di Tabuk ya. Nabi tidak pernah menyebut diriku. Faqala huwa jalisun fil qaum di Tabuk. Waktu di Tabuk Nabi sedang duduk bersama para kaum, beliau berkata, "Ma fa'ala Ka'b bin Malik." Nabi kan tahu, dia kan termasuk orang yang terkenal, orang yang membantu Nabi dengan syair-syairnya, kan kelihatan. Kalau nggak ada kan kelihatan, Pak ya. Beliau bertanya, "Mana Ka'b bin Malik?" Apa yang dilakukan Ka'b bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah. Maka berkatalah salah satu orang dari Bani Salimah, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadhru fi itfaihi." Ya Rasulullah, Ka'b bin Malik itu sedang
terkekang oleh bagusnya pakaiannya dan juga sedang ditahan oleh kekaguman terhadap dirinya sendiri. Nah, itu kata salah seorang dari Bani Salimah. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Nah, karena Mu'ad bin Jabal tahu kualitas Ka'ab bin Malik, sama-sama sahabat dekat Nabi SAW, beliau mengatakan, bi sama kult, sungguh jelek perkataanmu. Berkata kepada Bani Salimah, wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Ya Nabi, sungguh kami tidak ketahui dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun diam. Fabaina huwa ala dzalik ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab faqala lahu kun Aba Khaythamah. Di saat sedang terjadi pembicaraan itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki ya, berpakaian putih ya, tapi tidak begitu jelas karena ada fata morgana, sarab. Nabi SAW mengatakan kun Aba Khaythamah. Ya, sepertinya itu adalah Abu Khaythamah. Faidah huwa Abu Khaythamah al-Ansari, dan memang dia adalah Abu Khaythamah. Wa huwa alladhi yatasaddaq bisa'id tamr hina lamazahu al-munafiqun. Dia adalah orang yang dicela oleh orang munafik karena waktu perang Tabuk dia hanya bersedekah dengan segantang kurma. Yang lainnya kan karena yang peperangan ini perang yang sangat sulit, ayah bunda, yang dilakukan Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu disebut dengan perang sulit gitu ya, usrah lah bahasanya, perang sulit. Jadi orang-orang itu banyak bersedekah. Ada yang sedekahnya itu hampir seluruh hartanya seperti Abu Bakar. Lah Abu Khaythamah itu cuma bersedekah segantang kurma, makanya dicela oleh orang-orang munafik. Itu selentingan saja, atau apa namanya, intermezzo ya dari cerita Ka'ab bin Malik. Qala Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadrani bathi. Ka'ab bin Malik melanjutkan ceritanya, waktu sampai kepadaku berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mau dekat, sudah beranjak pulang. Hadrani bathi, kesusahan mulai menyelimuti diriku, kata Ka'ab. Fatafiktu atadakkarul kadhiba wa aqul. Saya kemudian mempersiapkan apa namanya, tipu muslihat, nah gitu ya, alasan, mereka-reka alasan apa yang nanti saya sampaikan kepada Nabi ya, ingin mencoba berbohong, al-kadhib. Wa aqulu bima akhraju min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Maka kemudian saya keluar saya keluar bertanya dengan apa ya supaya Nabi itu tidak marah. Saya bertanya kepada keluargaku, orang-orang yang apa namanya, ahli ra'yi lah ya, yang punya pandangan bagus, punya alasan bagus. Saya bertanya kepada mereka, apa ya alasan saya nanti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atalla qadiman zaha anil batil. Waktu sampai kabar kepadaku bahwa Nabi mulai dekat pulang ke Madinah, zaha, hilang seluruh alasan itu, Pak. Ya. Kebatilan itu lenyap. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Sampai saya mengetahui bahwa saya tidak mungkin bisa keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin saya bisa menyebutkan alasan satupun. Fa ajma'tu sidqahu, maka kemudian saya kumpulkan apa namanya, kejujuranku. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraqa'a fihi rak'ataini thumma jalasa linnas. Kemudian sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan kebiasaan Nabi kalau sampai ke Madinah, beliau itu sholat 2 rakaat dulu, Pak. Sholat 2 rakaat. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harusnya memang begitu ya. Kalau datang ke masjid begini, tidak boleh langsung duduk seperti ini ya. Tapi kalau saya sholat 2 rakaat nanti antum tambah lama kan itu. Ya. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafuna yata'adzaruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan.
Kemudian setelah selesai sholat, orang-orang berdatangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyampaikan alasan kenapa tidak ikut perang. Kemudian mereka memberikan uzurnya, bahkan bersumpah kepada Nabi segala macam lah ya. Dan jumlah mereka bid'an wa thamanin, sekitar 80 lebih. Banyak berarti ya, 80 lebih. Mereka mengemukakan alasannya tidak ikut perang. Kemudian Nabi pun faqabila minhum ala niyatahum. Nabi hanya menerima hal-hal yang nampak dari mereka. Ya mereka beruzur, ya sudah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaiat mereka semuanya dan Nabi memerintahkan ampun kepada mereka wa wakala sarairahum ilallah. Nabi hanya menyerahkan urusan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang batin kan nggak bisa dihukumi. Tapi yang nampak kan mereka berudzur gitu, ngaku sakit, ngaku buta, ngaku pincang lah sebagainya. Maka kemudian Rasul pun beristighfar untuk mereka. Hatta ji'tu, sampai saya datang kemudian kepada Nabi. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Waktu saya sampai kepada Nabi, saya mengucapkan salam. Tapi Nabi tersenyum dan dengan senyuman marah. Gimana senyuman marah, Pak? Sinis. Nah gitu ya, mungkin gitu ya. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu ya. Intinya senyuman marah lah ya, sinis mungkin. Thumma qala ta'al faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Saya datang kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ma khallafaka alam takun qad ibta'ta dhahrak. Ka'ab bin Malik, apa yang menyebabkanmu tidak ikut perang? Bukankah engkau telah mempersiapkan kendaraanmu? Di Ka'ab bin Malik tadi sudah menyiapkan kendaraannya. Sudah menyiapkan 2 kendaraannya bahkan, yang tidak pernah beliau siapkan sebelumnya karena memang tidak punya. Tapi waktu perang Tabuk dia punya. Qala qultu ya Rasulullah inni wallah lau jalastu inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udrin. Ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya saya duduk di depan selainmu, saya pasti bisa mengemukakan uzur yang bisa menghilangkan kemarahan orang yang saya sedang hadapi. Tapi di depanmu ya Rasulullah, sungguh saya tidak bisa. Laqad u'titu jadalan, bahkan padahal Allah telah memberikan kepadaku ahli debat. Karena memang beliau ahli debat, Pak, ya. Ka'ab bin Malik itu ahli debat, juga memiliki perkataan yang indah, syair tadi itu, ya. Mudah beliau untuk beruzur di hadapan orang, tapi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mampu. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditsa kadzbin tardhah bihi anni. Dan tetapi demi Allah, seandainya saya berdusta kepadamu ya dengan sebuah dusta yang menyebabkan engkau akhirnya ridho kepadaku, bisa saja. Tapi la yushikannallahu yuskhituka alayya. Tapi nanti Allah pun akan menggerakkan hatimu untuk mengetahui kebohonganku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi anni la arju fihi uqballah. Tapi kalau saya berkata jujur ya Rasulullah, pasti nanti kamu marah kepadaku, kata Ka'ab bin Malik. Tapi saya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma kana li min udrin. Demi Allah, saya tidak pernah ada udzur ya Nabi. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Saya juga dalam keadaan kuat-kuatnya dan perbekalanku cukup ya, waktu saya tidak ikut serta perang bersama dirimu. Jadi dalam keadaan yang kuat-kuatnya, hartanya juga pas banyak-banyaknya, tidak ada uzur sama sekali. Maka Nabi SAW berkata, faqala Rasulullah SAW, amma hadha faqad sadaqa fakum hatta yakziyallahu fik. Adapun ini kamu sudah jujur, bagus. Tapi sekarang pergilah sampai Allah memberikan memutuskan perkara untukmu. Nabi SAW tidak bisa memutuskan perkaranya, Pak, sampai Allah yang
memberikan putusannya. Wa thara rijalun min bani Salimah fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Waktu Ka'ab bin Malik berpaling dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh beberapa sekelompok Bani Salimah. Mereka mengatakan, sungguh kami tidak pernah mengetahuimu melakukan dosa sebelum dosa ini. Laqad ajazta fi an la takuna i'tadzarta ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam bima i'tadzara ilaihi al-mukhallafun. Kenapa engkau lemah, tidak mau mengemukakan alasan sebagaimana orang beralasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqad kana kafika dzambaka istighfar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan cukup nanti istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengampuni dosamu. Kan tadi kan Rasul sudah memintakan ampun, Pak. Ampunnya Rasul itu kan Masya Allah ya, istighfarnya Nabi insya Allah kan diterima Allah. Maksudnya begitu kata Bani Salimah. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aratu an arji'a ila Rasulillah. Mereka mengatakan begitu terus, akhirnya saya pun terbawa, ingin begitulah ya. Ingin menghadap Nabi, kemudian memberikan alasan. Fa ukadziba nafsi, saya kemudian ingin berbohong kepada diriku sendiri. Tsumma qultu lahum hal laki hadza ma'i min ahadin? Apakah ada di antara muslimin yang juga senasib seperti saya? Gitulah ya. Tidak ikut perang, kemudian tidak punya uzur. Qalu, orang-orang Bani Salimah mengatakan, na'am lakiyahu ma'aka rajulani. Ya, ada bersama dirimu 2 orang. Qala mislama qulta wa qila lahu wa mislama qila lak. Yang berkata kepada Nabi seperti perkataanmu, Nabi juga berkata kepada mereka berdua seperti perkataannya kepadamu. Mereka jujur, kemudian Nabi mengatakan sudah pergi sampai Allah memberikan putusannya. Lanjut Pak ya. Kan menarik baca hadis panjang itu kan. Masya Allah. Nah, minimal kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Ka'ab dulu gitu ya. Qala qultu man huma. Ka'ab bin Malik berkata, siapa mereka berdua? Qalu Murarah bin Rabi' an Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dia adalah Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah. Murarah bin Rabi' ini alasannya itu karena dia sedang dalam hampir mirip dengan Ka'ab bin Malik. Jadi kebunnya itu mau panen. Nah gitu ya, Murarah bin Rabi'. Sehingga dia pun, ya sudah deh, saya kan selalu ikut perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin kali ini saja saya tidak ikut karena mau panen gitu. Eman kalau nggak dipanen. Itu Murarah bin Rabi'. Adapun Hilal ibnu Umayyah, dia lama berpisah dengan keluarganya. Keluarganya lama pergi. Nah, kemudian di hari-hari itu keluarganya baru pulang ke Madinah. Nah, kan biasa kan mungkin lagi meluapkan kangennya lah kan begitu. Sehingga Hilal bin Umayyah memutuskan tidak ikut perang. Besok aja kalau ada perang lagi kita ikut perang. Begitu. Itu alasan Hilal ibnu Umayyah tidak ikut perang. Tapi alasan itu kan tidak diterima, karena uzurnya bukan uzur syar'i. Qala fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran. Kemudian fadzakaru, mereka menyebutkan kepadaku tentang 2 orang saleh tadi, qad syahida badran fihi ma uswah. Mereka menyampaikan, oh yang tidak ikut perang itu Murarah bin Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah. Mereka 2 orang saleh yang juga ikut berperang dalam perang Badar. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li. Akhirnya mendengar 2 orang saleh tadi itu, yang saya juga tahu maksudnya 2 orang tadi, saya akhirnya tidak jadi pergi kepada Nabi. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasa min baini man takhallafa anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang orang-orang untuk berbicara kepada 3 orang ini, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah. Tidak boleh berbicara. Ya.
Masya Allah. Fajtanabana an-nas aw qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Akhirnya semua orang pun mulai bersikap berbeda kepadaku. Mereka tidak mau berbicara sedikit pun dengan kita bertiga. Sampai akhirnya bumi ini terasa sempit bagi diriku. Bumi ini tidak seperti bumi yang saya kenal. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ya. Fama hiya bil ardil lati a'rifu. Masya Allah. Falabithna ala dzalika khamsina lailatan. Dan itu, keadaan seperti itu kami alami selama 50 malam. Antum kebayang, Bu. 50 malam dinengke, Bu. Telung dino dinengke mawon. Rasanya nggak enak. 50 malam dinengke ya. Tidak diajak bicara sama sekali. Bahkan salam pun tidak dijawab. Karena memang ini perintah Nabi. Tidak boleh berbicara sedikit pun, walaupun menjawab salam. Subhanallah ya. Fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Adapun dua sahabatku tadi, Hilal ibnu Umayyah dan Murarah bin Rabi, hanya bisa duduk di rumah menangis sepanjang hari, 50 hari menangis. Nangis ya. Jadi dia nanti nangis lagi, dia menangis lagi begitu. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum. Tapi saya kan paling muda di antara mereka berdua. Paling muda-mudanya kaum lah gitu ya. Wa ajladahum, kuat-kuatnya begitu. Fakuntu akhruju fa asyhadu as-shalah ma'al muslimin. Saya juga masih keluar. Dalam keadaan seperti itu saya masih keluar, masih ikut salat bersama muslimin. Wa atufu fil aswaq, dan juga saya berkeliling-keliling pasar. Wala yukallimuni ahadun, tapi tidak ada yang berbicara sedikit pun dengan saya. Satu pun tidak ada. Wa ati Rasulullah fa usallima alaihi wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Saya kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salam kepada beliau. Waktu itu beliau masih dalam duduk-duduk setelah salat. Fa aqulu fi nafsi, saya berkata kepada diriku, hal harraka syafataihi bi raddis salam. Apakah Nabi itu menggerakkan bibirnya menjawab salamku atau tidak ya? Nah, gitu. Ya, thumma usalli qariban minhu wa usarikuhu nazar. Saya kemudian mendekat kepada beliau salat, ya kan? Dan saya sesekali mencuri pandang kepada beliau. Ya, fa idza akbaltu ala salati nazara ilayya. Nabi tidak melihat kepadaku, tapi waktu saya sudah sholat, Nabi kemudian melihatku. Fa idzal tafattu nahwahu a'radu anni. Waktu saya kembali nengok Nabi memalingkan wajahnya. Gitu ya. Gimana itu rasanya, Pak? Ya kan gitu ya. Kan begitu, ada kadang orang ya. Jenengan sering ngalami, Bu. Gitu ya biasanya. Ya dilihat tapi situ enggak mau lihat. Waktu kita ngelihat dia ngelihat, berpaling, kita nggak ngelihat dia ngelihat, ya gitu kan. Nabi SAW begitu. Bahkan nggak mau jawab salam beliau. Lanjut ya, masya Allah, betapa beratnya ini ya. Hatta idza tala dzalika alayya min jaffatil muslimin, masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Sehingga berjalanlah ya dengan sangat lama ya pengucilan muslimin kepada diriku. Kemudian saya pun mulai berjalan-jalan lagi menaiki temboknya Abu Qatadah, wa huwa ibnu ammi, karena dia adalah anak pamanku. Wa ahabbun nasi ilayya, dan orang yang paling saya cintai itu Abu Qatadah. Fa sallamtu alaihi fa wallahi ma radda alaihi salam. Saya salam kepada dia, dia enggak jawab salam. Kan enggak, hukum jawab salam hukumnya wajib. Ya, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ternyata memang tidak ada yang menjawab salam. Sampai anak paman itu berarti sepupu kan? Sepupunya Abu Qatadah. Faqultu lahu ya Aba Qatadah unshiduka billah hal ta'lamuni ahabbullah wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, ya, unshiduka billahi, demi Allah ya, apakah engkau tidak mengetahui bahwa diriku itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya? Fasakata, masih diam saja dia, tidak jawab apa-apa. Ya. Fa'udtu
Fanashadtuhu fasakata. Saya kembali ulang lagi, saya yakinkan dia masih diam saja. Fa'udtu fanashadtuhu faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya kembali lagi mengulang-ulang begitu, dia hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Fafadat ainaya. Akhirnya saya pun menangis. Ya Allah, ya. Bahkan anak pamanku pun nggak mau bicara kepadaku, hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Fatawallaitu hatta tasawwartul jidar. Akhirnya pun saya berbalik menaiki kembali tembok kebun dia, tembok rumah dia. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'ami yabi'u bil Madinah. Saat saya balik pulang, saya masuk ke pasar Madinah, ada nabatiyun. Nabati itu fallah, petani, ya, petani dari ahli Syam yang beragama Kristen, kemudian masuk ke suk Madinah. Dia sedang memperdagangkan makanannya. Dia mengatakan, man yadullu ala Ka'b bin Malik, man yadullu ala Ka'b bin Malik, siapa yang bisa menunjukkan di mana Ka'b bin Malik. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Kemudian orang-orang pun memberikan isyarat, itu loh Ka'b bin Malik di situ. Kemudian dia datang kepadaku, memberikan kepadaku kitaban, surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan, Syam, raja Kristen di sana, ya. Wa kuntu katiban, dan memang saya dahulu adalah seorang katib, penulis. Faqara'tuhu fa idza fihi amma ba'd. Maksudnya beliau itu ahli tulis, maksudnya bisa baca, ya. Saya kemudian baca surat tersebut, amma ba'd fa innahu qad balaghna anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alaka Allahu bidari hawanin wala madhi'atin. Sungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu telah mendiamkanmu. Maksudnya sahabatmu siapa? Muhammad. Hai Ka'b bin Malik, telah sampai kepadaku sungguhnya, isi suratnya, ya, sahabatmu Muhammad itu telah mendiamkanmu, telah mengucilkanmu, dan Allah tidak ingin menjadikan hidupmu itu sia-sia, hina. Falhaq bina nuwasik, maka gabunglah dengan kami, datang saja ke kami, ya, kami akan memberikan yang hakmu lah, begitu Pak, ya. Fakultu hina qara'tuha, maka saya berkata kepada diriku waktu saya membaca surat ini, wa hadza aidan minal bala. Aduh, ini juga ujian dari Allah. Subhanallah. Orang beriman, ya, luar biasa. Ini ujian dari Allah. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha, maka kemudian saya remas kitab itu, saya lempar kepada tungku api. Hatta idza madat arba'una minal khamsina fastalbatha alwahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Keadaan itu berlangsung hampir 40 hari dari 50 hari tadi. Tidak ada wahyu sama sekali yang turun, Pak. Idza Rasulullah sallallahu wastalbathal wahyu. Maaf, kemudian ada wahyu lah, ya, begitu. Datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Mungkin utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikira membawa kabar gembira, kan gitu, ya. Tapi ternyata datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu untuk kau menjauhi istrimu. Wah, berat. Menjauhi istri, Pak. Ya. Tidak boleh mendekati istri. Fakultu utalliquha ammadha af'al. Apakah saya disuruh, saya harus mentolak istri saya, atau apa yang harus saya lakukan? Qala bal i'tazalaha fala taqrabannaha. Tidak ditolak, tapi kamu tidak boleh mendekatinya. Wah, berat, Pak, mendekati istri itu, kan. Wa arsala ila sahibai. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus utusan yang sama kepada dua sahabatku. Bimithli dzalik, seperti apa yang disampaikan kepadaku. Fakultu limroati, maka saya berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlik fakuni indahum hatta yakdhiyallahu fi hadzal amra. Istriku, kamu pulanglah kepada keluargamu, jangan bersamaku sampai Allah memberikan putusannya. Faja'at imra'atu Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'i laisa lahu khadim. Kalau istriku pulang kepada keluarganya, tak suruh pulang kepada keluarganya, istrinya Hilal ibnu Umayyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu lelaki yang sudah tua. Dia tidak punya pembantu. Wa hal taqra an akhdimah, apakah Anda marah kalau saya membantunya? Kata istrinya Hilal. Qala la walakin la yaqribannak. Saya tidak marah. Baik, kamu boleh, hanya cukup membantunya saja, tapi tidak boleh mendekatinya. Masya Allah, ya mungkin masih boleh Pak ya. Hilal sudah tua, kan kasihan gitu, nggak punya pembantu. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin illa syai'in wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadha. Maka kemudian istrinya tadi mengatakan, sungguhnya dia wallahi ma bihi min harakatin illa syai'. Hilal bin Umayyah itu ya Rasulullah sudah tidak punya keinginan untuk mendekat-dekat dengan diriku, kata istrinya. Mana tadi? Mana Pak? Astagfirullah. Innahu wallahi ma bihi min harakatin illa syai'in wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi. Sungguh Hilal bin Umayyah itu ya Rasulullah nangis terus dari awal sampai sekarang, tidak berhenti-berhenti, ya, ila yaumihi hadza, sampai hari ini. Faqala li ba'dhu ahli, maka Ka'ab bin Malik melanjutkan kisahnya. Berkatalah sebagian keluarganya, ya, lawista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad adzina limra'ati Hilal ibnu Umayyah an takhdimahu. Hei Ka'ab, bicara saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana istrinya Hilal bin Umayyah. Boleh jadi nanti mudah-mudahan kamu masih boleh lah, nggak boleh berdekatan nggak apa-apa, tapi masih boleh dibantu. Fakultu la asta'dzanu fiha Rasulullah wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah idza sta'dzantu fiha wa ana rajulun syab wa labithtu bidzalik 10 layal fakamula lana 50 lailatan min hina nuhiya an kalamina. Intinya saya pun tidak mau meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nanti apa ya yang disampaikan Nabi kalau saya minta izin? Saya ini rajulun syab, saya ini masih muda. Malulah saya kalau minta izin. Boleh jadi malah nanti Nabi marah kepadaku, kan gitu ya. Marah kepadaku. Lanjut cerita, "Tsumma shallaitu salatal fajri sabah 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina." Akhirnya Nabi kemudian Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya, maka kemudian saya salat fajar, ya. Sabah 50 lailatan, salat subuh di malam yang ke-50 dari pengucilan Ka'ab bin Malik. Ala dhahri baitin min buyutina. Tidak sholat di masjid, Pak. Dikucilkan masalahnya, ya. Tidak sholat di masjid, dia sholat di rumah. Fabaina ana jalisun alal hal. Waktu saya kemudian duduk, alladzi dzakarallahu ta'ala minna, yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kami, qad dhaqat alayya nafsi wa dhaqat alayya al-ard. Sungguh hati semakin sempit, bumi juga semakin sempit bagi diriku. Sami'tu sawta sarikhin au fa'ala sala'. Saya mendengar seruan yang sangat kencang dari Bukit Sala'. Bukan Gunung Salak ya, tapi Bukit Sala'. Yaqulu bi'a'la sautihi, mengucapkan dengan suara yang sangat keras, ya Ka'b bin Malikin abshir fa kharartu sajida. Dia mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, berbahagialah.
mendengar perkataan itu, fakharartu sajidan, saya tersungkur sujud. Wa araftu annahu qad jaa faraj, saya tahu pasti ini adalah solusi yang datang. Fa'adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillah alaina hina shalla salatal fajri fadhahaba an-nasu yubashshirunana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada manusia tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik setelah salat fajar tadi, Pak, di saat salat fajar. Maka orang-orang pun berlarian menemui Ka'ab bin Malik, yubashshirunana, menyampaikan kabar gembira kepada kami. Fadhahabaki bila sahibayya mubashshiruna, mereka datang juga kepada Hilal ibnu Umayyah dan juga datang kepada Murarah ibnu Ar-Rabi', menyampaikan juga kabar gembira tadi, menyelamati mereka semuanya. Fakanas waraka rajulun ilayya farasan wa sa'asain min aslama kibali wa aufa 'alal jabal. Kemudian laki-laki menaiki kuda datang kepada saat Ka'ab bin Malik dari Bani Aslam, fakana saut asra'u minal faras, menyampaikan sebuah kabar dan perkataannya itu lebih cepat daripada kudanya. Nah, gitu ya. Masya Allah, saking kencengnya gitu, Pak. Kudanya belum nyampe tapi suaranya sudah nyampe. Fakana saut asra'u minal faras. Ka'ab bin Malik ahli syair, Bu. Makanya kalau mengucapkan ini juga mengandung Pak? Ada prosanya lah, ada sastranya ya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautuhu yubashshiruni naza'tu lahu sawbayya fakasawtuhuma iyyahu bi bisyaratihi. Ketika sudah sampai kepadaku, dia mengabarkan dengan berita gembira tadi bahwa Nabi sudah menyampaikan taubatnya, diterima taubatnya Ka'ab bin Malik. Saya langsung copot bajuku, dua-duanya gitu ya. Saya berikan kepada dia karena telah menyampaikan kabar gembira kepadaku. Begini, Masya Allah. Karena kabar gembira itu kan hadiah. Yang menyampaikan hadiah itu kan harus diberikan hadiah lah, gitu Pak ya. Wallahi ma amliku ghairuhuma yawma idin. Dan saya tidak punya pakaian waktu itu kecuali 2 pakaian tadi yang saya pakai. Karena saya copot, saya tidak punya pakaian. Nah, gitu ya. Wasta'artu saubaini falabastuhuma wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akhirnya pun meminjam 2 pakaian untuk saya kenakan. Kemudian saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatalaqqanin nasu faujan yu'annihunani bitaubah. Kemudian orang-orang pun menemui diriku berbondong-bondong mengucapkan selamat kepadaku atas diterimanya taubatku. Wa yaquluna li litahnika taubatullahi alaik. Mereka mengucapkan kepadaku selamat atas diterimanya taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas. Faqama Talha ibnu Ubaidillah. Saya sampai masuk ke masjid akhirnya. Maka kemudian Talha bin Ubaidillah berdiri, yuharwil, berlari-lari kecil, Pak. Masya Allah. Nah ini juga tidak masalah, Pak ya, menyambut saudaranya berlari-lari kecil ya. Hatta safahani wa hanna'ani, dia menyelamati diriku, menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirina ghairu, sungguh tidak berdiri menyelamatiku, memberi salam kepadaku dari golongan muhajirin kecuali Talha ibnu Ubaidillah. Maka Ka'ab bin Malik itu tidak pernah melupakan Talha bin Ubaidillah, Pak. Begitu, Pak. Cuma memberikan selamat, berlari-lari kecil ya. Mengucapkan selamat itu luar biasa, Pak. Kadang kan kita juga begitu ya. Mungkin orang yang dalam momen-momen tertentu dia datang, itu nggak bisa kita lupakan, Pak ya. Nah, gitu. Momen misal pas akad nikah gitu ya, datang sahabat kita itu pasti itu terngiang ya. Di saat orang-orang nggak ada yang datang, misal begitu loh ya. Nah, gitu itu sakit banget kan gitu ya.
Itu pasti diingat. Tadi ini nggak ada orang yang berdiri ya, lari-lari kecil bahkan kecuali Thalhah bin Ubaidillah. Maka Thalhah bin Ubaidillah termasuk orang yang sangat diingat. Fakana Ka'ab la yansaha li Thalhah, tidak pernah melupakan Thalhah. Qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ketika saya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa yabruku wajhu bisurur. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya bahagia sekali ya. Beliau mengatakan abshir bi khairi yaumin marra alaika mud waladatka ummuk. Bergembiralah ya, abshir bi khairin, bergembiralah dengan sebuah kebaikan yang belum pernah engkau temui dalam kehidupanmu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Masya Allah. Jadi diterima taubat itu seperti lahir kembali, Pak. Ya. Kalau taubat kita diterima Allah itu seperti lahir kembali. Mana terusan tadi? Fakultu amin indika ya Rasulullah, amin indillah ya Rasulullah. Apakah berita gembira ini dari sisimu atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala la bal min indillah, bukan dari sisiku, bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menambah kegembiraan dan kebahagiaan Ka'ab bin Malik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu hatta ka'anna wajhu qit'atu qamarin. Dan Nabi saat itu ya dalam wajahnya bersinar terang. Karena Nabi kalau bergembira, bahagia, itu wajahnya seperti belahan bulan, nah gitu ya, seperti pancaran bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami tahu bahwa kalau Nabi sedang wajahnya bersinar terang, itu berarti beliau bahagia. Falamma jalastu baina yaday qultu ya Rasulullah inna min taubati an khala'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Saya duduk kepada Nabi, berada di depannya, saya berkata, ya Rasulullah, sungguhnya di antara taubatku adalah saya menyerahkan seluruh hartaku untuk saya sedekahkan kepada Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah, amsik alaika ba'dha malik fahuwa khairun lak. Tahan sebagian hartamu, karena itu baik bagi dirimu. Faqultu inni umsiku sahmil ladzi bi Khaybar. Ya Rasulullah, saya masih kok menyimpan hartaku yang ada di Khaybar. Wa qultu ya Rasulullah innallaha ta'ala innama anjani bis-sidqi wa inna min taubati alla uhdisa illa sidqa ma baitu wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan. Ternyata sudah jam 9, ngapunten Pak ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, kurang sedikit, sambil insyaallah di pertemuan berikutnya kita sampaikan faedah-faedahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.